Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Begal ireng dan komplotannya kembali beraksi, mempertontonkan kembali kebengsannya. Siapa yang berani menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Senja telah ditelan malam. Kini alam dikuasai sepenuhnya oleh kegelapan. Angin dingin berlari di permukaan bumi sebagai sekutu malam yang setia. Di singgasananya, Prabu Bratasena terduduk gelisah. 6 prajurit pilihan dan seorang kusir yang ditugaskan menjemput rempah-rempahan dengan kereta kuda mestinya sudah kembali sejak sore tadi. Tapi hingga kini belum juga menampakkan batang hidungnya. Pasti ada yang tidak beres, gumam Prabu Bratasena setengah berbisik. Tampaknya ada gangguan dari pihak begal ireng Paduka, duga Mahapati Guntur Selaksa menanggapi gumaman Prabu Bratasena yang sempat tertangkap telinganya. Bersama beberapa pembesar kerajaan, Pati bertubuh tinggi besar itu duduk di hadapan raja mereka. Sementara Pati Ranggapati pun tampak di sana. Itu yang aku takutkan, Mahapati, sahut Prabu Bratasena pada lelaki bertubuh tinggi besar. Wajah Mahapati Guntur Selaksa amat angker. Seangker namanya. Rahangnya yang berbentuk persegi bermata bulat dan besar sungguh-sungguh memperjelas keangkerannya. Saat itu, secara tiba-tiba datang kusir kuda yang membawa muatan rempah-rempah dengan napas memburu. Ampun Paduka, izinkan hamba melapor, pinta kusir itu tersengal seraya menjura. Katakanlah Paman, pinta Prabu Bratasena berusaha setenang mungkin. Kami telah dijegal kawanan begal ireng di desa Umbul Wetan, Paduka. Lanjut lelaki tua berkisar sekitar 67 tahun yang masih tetap gagah itu. Untunglah para prajurit pilihan berhasil menahan mereka. Kalau tidak, rempah-rempah yang sangat dibutuhkan rakyat tidak akan sampai ke sini. Demi mendengar laporan ini, Prabu Bratasena menjadi geram. Rahangnya mengeras seketika. Seraya memegangi keningnya yang terasa berdenyut akibat luapan amarah, Raja Alengka itu merayapi para pembantunya dengan sapuan mata yang sulit diartikan. Pemberontak itu rupanya benar-benar ingin menghancurkan negeri ini, kata Prabu Bratasena dengan suara bergetar. Yang hamba heran Paduka, kata kusir kembali. Kenapa gerombolan begal ireng dapat mengetahui perjalanan kami, sedangkan semua prajurit pengawal sudah mengenakan pakaian biasa, sehingga tidak tampak lagi sebagai prajurit kerajaan. Lalu, dari mana gerombolan itu tahu tentang kami? Dan dari mana pula mereka tahu kalau kami akan menjemput muatan pada saat itu? Karena di antara kita ada seorang pengkhianat. Dia telah membocorkan rencana itu, jawab Prabu Bratasena cepat. Wajahnya menegang demikian rupa, memperlihatkan kemurkaan. Kembali mata Prabu Bratasena beredat tajam pada semua pembesar kerajaan yang hadir di tempat itu.
Warna merah mulai menyapu sepasang matanya. Di antara kita pasti ada seorang pengkhianat, ulang penguasa kerajaan Alengka. Setiap pembesar kerajaan bisa saja jadi manusia busuk itu. Para pembesar kerajaan tampak tertunduk, tidak kuasa beradu pandang dengan Prabu Bratasena yang terlihat seperti seekor naga murka, kecuali seorang Mahapati Selaksa Guntur. Maaf Paduka, bukankah dengan begitu Paduka telah meragukan kesetiaan kami pada kerajaan dan rakyat? Cetus Mahapati Guntur Selaksa agak risih mendengar ucapan Prabu Bratasena. Rupanya lelaki tinggi besar itu tersinggung oleh perkataan rajanya tadi. Di antara pembesar kerajaan lain, Mahapati Guntur Selaksa memang seorang yang berwatak keras. Bukannya meragukan kalian semua, tapi hanya meragukan kesetiaan seorang di antara kalian, sahut Prabu Bratasena. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka, tapi bukankah itu sama saja artinya mencurigai setiap orang dari kami? Desak Mahapati Guntur Selaksa. Dari getar ucapannya tampak sekali kalau hatinya setengah gusar. Aku tahu kalian memang telah banyak berjuang untuk kepentingan negeri ini. Pantas saja kalau kau berkata seperti itu, Mahapati. Tapi kalau kau merasa tidak berkhianat, kenapa kau mesti tersinggung? Sahut Prabu Bratasena. Meski dirinya sedang dikecamuk kemurkaan, tapi selaku seorang raja, dia merasa harus menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Dan ini membuat Mahapati Guntur Selaksa tersudut, sehingga tidak bisa membantah lagi. Matanya saja yang berbinar gusar, namun hal itu tidak diperlihatkan pada Prabu Bratasena. Kewibawaan rajanya membuat dia hanya bisa menyembunyikan kegusaran dalam hatinya. Hamba mohon diperbolehkan angkat bicara Paduka, selak Pati Ranggapati. Silakan Pati, sahut Prabu Bratasena. Hamba rasa Paduka maupun Mahapati Guntur Selaksa dalam hal ini sama-sama tidak salah. Di antara kami memang ada seorang pengkhianat, itu pasti. Yang tak pasti, kami semua berkhianat. Yang tak pasti, kami tidak semua berkhianat. Mungkin Mahapati Guntur Selaksa hanya mengingatkan Paduka supaya tidak melontarkan pendapat tadi terlalu dini. Jelas Pati Ranggapati bijak. Untuk itu, kami semua akan berembuk untuk mencari jalan keluar agar dapat menemukan si pengkhianat. Kami tak segan-segan akan memancung kepalanya jika telah jelas terbukti. Prabu Bratasena mengangguk berwibawa, menyetujui ucapan Pati Ranggapati. Siapakah pembesar kerajaan yang berani berkhianat itu? Suasana kerajaan Alengka kian terasa panas dengan hembusan pengkhianatan di antara mereka. Temukan sosok pengkhianat itu di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.